Akhirnya Henry dan Hani terkejut dengan pemandangan yang mereka lihat. Ian tidur di pelukan Taeyong di atas. Rupanya Taeyong sudah sadar semalam, bisik Henry. Hani mengangguk seraya tersenyum. Taeyong yang merasa dia memasuki kamar inapnya pun membuka mata. Dia melihat Henry dan Hani berdiri di dekat ranjangnya. Pelan dia melepaskan pelukannya dan mencoba untuk duduk. Dia telah seperti tidak tidur selama setahun selanjutnya. Dia memang tidak tidur hanya untuk menunggumu selama kau belum sadar. Benarkah? Taeyong tak bisa menyembunyikan terkejutannya. Harusnya kau melihat seberapa kacaunya dia. Penampilannya seperti gelandangan. Henry tertawa. Aku membawakan paket ganti dan makanan untuknya. Pastikan dia menghabiskan makanannya karena saat menunggumu ia tak mau makan sama sekali. Baiklah, sepertinya Presiden masih menginginkan waktu bersama Yen. Kami akan pergi ke kantor, ucap Hani menyandarkan Taeyong. Kami akan mengunjungimu sebelum bekerja, ucap Henry sebelum mereka menghilang. Jarum jam sudah menunjukkan pukul 11, tapi gadis itu belum bangun dari tidurnya. Bahkan suara dari alat-alat kesehatan stasiun sudah mengganti perubahannya tak mengganggu tidur Yen. Pria itu tersenyum saat pikiran Jian muncul di kepalanya. Dia mulai mengecup bibir Yen. Lama-kelamaan kecupan itu berubah yang berlangsung lama. Taeyong beranjak melihat Ian memejamkan matanya. Aku tahu kau sudah bangun. Bagaimana Sunbei tahu? Ian menguap. Dia terkejut saat melihat jam. Astaga, jam setengah 12. Kenapa Sunbei? Kau tidur seperti orang mati, tidak mudah diganggu apapun. Pak, Ian menatap kesal Taeyong. Hani membawakan makanan dan pakaian ganti untukmu. Taeyong menunjuk ke berbeg. Oni kemari, dan Sunbei tak membangunkanku. Aziz Oni akan berpikir tidak. Adilah, meskipun tak bekerja, aku tetap harus mandi. Apakah harus membutuhkan waktu lama hanya untuk mandi? Tanya Taeyong. Gadis itu berjalan ke arah Taeyong dengan bingungnya. Bahwa sepian saat kau tinggal mandi. Apa Sunbei benar baik-baik saja? Ian mengecek suhu badan Taeyong dengan menempelkan punggung tangannya di dahi pria itu. Kenapa tak biasanya Sunbei manja seperti ini? Terdengar suara pintu diketuk. Seorang petugas membawa makanan masuk mengantarkan makan siang Taeyong. Seharusnya Sunbei mengucapkan terima kasih padanya. Ian duduk di samping ranjang Taeyong dengan cepat. Dia membuka penutup makanan pada meja kecil yang ada di ranjang Taeyong. Taeyong menatap jejak makanan di depannya. Ada bubur dan sayuran. Aku tak suka semua itu. Tapi sayangnya Sunbei harus makan semua. Aku sendiri belum makan. Aku akan makan setelah ini. Ian tersenyum. Dia mengambil sendok dan memberikannya pada Taeyong. Sunbei bisa makan sendiri kan? Kita makan bersama, ucap Taeyong.
Kenapa harus melihatku? Sampai juga harus makan makananmu terasa enak. Taeyong mengambil daging dan memakannya. Saat dia mau mengambil lagi, Yan menghentikannya. Sampai harus makan makanan yang disediakan aroma sakit. Harga makanan ini mahal. Lagi pula bubur dan sayuran sangatlah enak. Kalau gitu kita tukar makanan, bagaimana? Taeyong tersenyum. Mana boleh seperti itu, berikan sendoknya. Yan mengambil sendok bubur dan sayuran dan menyuapkannya pada Taeyong. 2 hari ini sebenarnya berdiri aneh. Taeyong dia mendengar pertanyaan Yan. Dia juga bingung kenapa dia bersikap seperti ini pada Yan. Setelah dia mimpi, Yan akan meninggalkannya saat koma. Dia hanya ingin di dekat Yan. Dia tidak tahu dengan perubahan sikapnya menjadi manja pada Yan sekarang. Pria itu tersenyum menunjukkan senyum yang paling manis di mata Yan. Hari sudah gelap saat Henry datang dengan wajah lusuh. Mungkin pekerjaan Taeyong terlalu banyak sampai dia terlihat sangat lelah seperti sekarang ini. Ada apa denganmu Henry sih? Tanya Yen. Aku merasa akan mati mengerjakan pekerjaan Taeyong yang sangat banyak. Mati saja jika begitu. Tertutup Taeyong yang membuat Yen menahan tawa. Tapi aku tak pernah melihat Sunbi sangat lelah sepertimu. Kau sudah makan? Henry menggeleng. Aku akan membelikan makanan di kafeteria. Tolong temani Sunbi sebentar. Ya, biarkan saja dia membeli makanannya sendiri. Aku bingung bagaimana bisa kau menyukai pria tidak berperasaan itu. Henry mengomel. Ian melihat sekeliling. Dia bersadar bahwa Anita datang bersama Henry. Oni di mana? Bukannya dia selalu datang bersamamu? Pekerjaan Ani belum selesai. Mungkin dia tidak akan mampir ke sini karena dia lembur sampai nanti malam. Sepertinya besok aku harus mulai kerja lagi. Kasihan Oni. Henry mengaku setuju. Ya, kau memang harus bekerja. Oh iya, aku sini untuk memberitahu jika 2 minggu ke depan aku akan memantau perkembangan resort. Henry mengusap kepala Yen. Aku pulang dulu, aku harus mempersiapkan semuanya. Tolong jenguk dia ya Yen. Yen mengangguk. Kau bisa mengandalkanku Henry. Hati-hati menyetir. Kalian terlihat akrab sekarang, sindir Taeyong. Dia orang yang baik. Sunbi mau berjalan-jalan ke taman ke rumah sakit. Kita bisa melihat bintang dari sana. Karena udara malam tidak baik untuk pasien. Aku mau istirahat. Iya, aku lupa. Baiklah, Yen menarik selimut Taeyong dan beranjak duduk di sofa. Dia memeriksa ponselnya. Ada 2 pesan, satu dari Hani yang memberitahu jika dia tidak bisa mampir ke rumah sakit, dan satu lagi pesan dari Henry yang berhasil membuatnya tersenyum. Sampai dululah, aku akan ke kafeteria sebentar. Taeyong hanya mengangguk dan memejamkan matanya. Ian berjalan menuju kafeteria. Dia tidak ingin Henry menunggunya lama. Setelah memesan minum, dia tidur di depan Henry. Taeyong sedang apa? Sunbi ingin tidur. Henry soal pesanmu benarkah itu? Tanya Ian ragu. Aku melihatnya ekspresi Taeyong langsung berubah saat kau bicara padaku. Benarkah? Jika begitu, Sunbi benar-benar menyukaiku.
Maunya ke Yoni, ia terkejut. Menurutmu untuk apa aku sudah berusaha membantu menangkap Yore jika tidak ada maksud lain? Jadi kau membantunya agar lebih dekat dengan Oni. Kau jahat sekali. Ucap Ian dengan nada marah yang dibuat-buat. Bagaimana kau mau membantuku? Baiklah, aku akan membantumu, Henry. Panggil aku Opa. Kita sudah akrab dan aku lebih tua darimu. Opa, baiklah. Ia tersenyum. Pembicaraan mereka berlanjut dengan membicarakan Hanis menjadi topiknya. Tak terasa ia meninggalkan Taeyong selama 4 jam untuk menemani Henry makan. Saat ia memasuki kamar Taeyong, dia mendapati Taeyong sedang menatap dan mengintimidasi seolah ia baru saja melakukan sebuah kesalahan yang fatal. Aku hanya ke kafetaria menemani Henry mengobrol di laptop. Setelah terlihat ketakutan dia nada bicara Ian. Sudah 4 jam kau bersama dengannya? Sudah 4 jam. Ian tak menjawab. Dia kesal dengan Taeyong. Sekarang Taeyong seperti seorang suami yang memergoki istri berselingkuh. Padahal hubungan mereka tidak jelas. Kenapa Taeyong marah seperti ini? Ian mengambil tasnya di sofa lalu berjalan mendekati pria yang dibencinya saat ini. Taeyong memantau melihat Ian meninggalkannya. Dia juga tidak tahu apa yang terjadi pada dirinya. Apa yang bilang Ian benar, mereka tak terikat hubungan apapun. Jadi Taeyong tak berhak marah-marah pada Ian. Gadis itu selalu baik pada semua orang, termasuk Henry. Lalu apa yang Taeyong jelaskan? Bukankah Ian sangat mencintainya? Taeyong mereduki sikap bodohnya ini.